بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Para jamaah, Bapak Ibu, khususnya jajaran takmir rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat dan salam mari kita aturkan pada baginda Rasul dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kita masuki hadis yang ketiga di halaman 4 kalau di buku atau kitab yang Bapak Ibu pegang. Mari kita masuk langsung ke halaman 4, Al-Hadisus Salis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisu, hadis as-salisu ketiga. Khususnya di hadis ini landasan rukun Islam. Kemarin atau pertemuan pada bulan yang lalu kita sudah membicarakan hadis yang berisi satu, dimensi Islam, yang kedua dimensi iman, dan yang ketiga dimensi ihsan. Masih ingat ya? Yang satu dimensi Islam itu dikuatkan atau dipelajari khususnya dalam bidang fikih. Iman dikuatkan atau dipelajari di ilmu khusus akidah atau tauhid, ilmu akidah atau ilmu tauhid. Dan yang ketiga dimensi ihsan itu akan bisa lebih jelas dan gamblang ketika kita mempelajari ilmu akhlak atau tasawuf. Juga saya sampaikan pada kesempatan bulan yang lalu, ketika kita beribadah apapun termasuk sholat yang kita lakukan itu harus mengandung fikihnya, ada kandungan keimanannya, ada juga kandungan tasawufnya. Ini kalau satu saja kurang, tentu akan kurang jadi sempurna. Insya Allah juga tak sampaikan pada saat itu contohnya ketika kita melakukan ibadah sholat hanya membidik dalam bidang Islamnya atau dalam tanda kurung fikihnya, maka bapak-bapak ini kalau sholat umpama ya saking gandrungnya dengan pemain sepak bola, sholatnya pakai kaos. Itu kalau dibidik dalam bidang fikihnya, orang laki-laki kalau sholat sudah menutupi aurat anggota badan yang wajib ditutupi hanya mulai pusar, bahasa Jawa udel, sampai lutut ya, menutupi bagian itu saja, jenengan kula sholat itu dari sisi fikih itu sudah sah. Sudah apa? Sah. Tapi ingat, kita tidak hanya membidik dalam fikihnya saja, ada bidang ihsannya. Ihsan itu apa? Kita ini diawasi dan dilihat langsung oleh Allah. Maka ketika kita sholat
walaupun dalam bidang fikihnya itu orang laki-laki sholat menutupi aurat antara kudel sampai lutut sudah cukup ya. Tapi karena kita dipantau dilihat oleh Allah, masa kita sholat itu model seperti itu? Wong kita umpama bapak ibu ingin bertemu mertua saja model semacam itu, ya rasanya apa? Malu malu kan? Masa kita sama penguasa jagat raya yang memberikan kehidupan kita setiap saat, kok kita menghadap model seperti itu? Inilah namanya ihsan ya. Dalam bidang ihsannya bahasa Jawanya ora pantes, nggak pantes model seperti itu, karena kita langsung berhadapan dengan Allah yang kita hadapi setiap hari itu. Ini namanya bidang atau bidikan ihsan. Sehingga kalau ada orang sholat model berpakaian yang kurang pantas yang saya contohkan tadi, mama saking gandrungnya dengan pemain bola dari klub manapun, sholat pakai kaos seperti itu, sah apa enggak? Ya insya Allah sah, asalkan suci ya, asalkan suci. Tapi itu tadi, masa kita tidak bisa bedakan antara menghadap Allah dengan bermain sepak bola, kan nggak pantas sama sekali. Ini bidikan lewat apa? Bidikan lewat ihsan. Sehingga orang beribadah apapun, kalau tiga tadi sudah lengkap, maka akan jadi kualitas ibadah yang sangat sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kajian-kajian yang bulan kemarin. Baik, kita sekarang masuk ke hadis yang membicarakan atau pokok bahasanya, intinya ada rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman, dari Abi atau Abu atau Aba ya, tulisan Abi, Abu, Aba itu satu kata, kadang dibaca Abi, kadang dibaca Abu, kadang dibaca Aba. Aba, Abi, Abu itu sama. Nih, bahasa Arab itu Bapak Ibu, itu lafal itu tergantung pada kedudukan. Kayak lafaz Abi ini karena di depan ada huruf an, dalam kajian bahasa an ini termasuk huruf jar. Setiap kalimat yang dimasuki an, maka nanti di belakangnya bahasa di kajian bahasa namanya majrur. Nah, Abi ini Abi, Aba, Abu. Nah, tapi kalau sudah ada an, wajib dibaca Abi, tidak boleh yang lain. Walaupun lafaz Aba, Abi, Abu itu bisa dibaca Abu, bisa dibaca Aba, tapi kalau sudah dimasuki an, harus, tidak boleh yang lainnya, harus Abi. Itu sekilas dalam kajian bahasa. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman. Siapa beliau ini? Beliau adalah Abdillahi, Abdullah. Siapa Abdullah itu? Ibni Umar Ibnil Khattab. Abdullah itu putra sahabat Umar. Umar itu putra dari Al-Khattab. Tadi ini diurut, Abdurrahman dari Abu Abdurrahman, namanya sendiri Abdullah. Abdullah itu putra dari sahabat yang terkenal, yaitu Umar bin Khattab, pengganti dari sahabat Abu
Bakar As-Siddiq, khalifah yang kedua. Radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma. Ini kalau diartikan radhiya memberikan ridho, melimpahkan ridho Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ridho pada huma, keduanya. Siapa yang dimaksud keduanya? Abdullah sama Umar, anak dan putranya. Yang dulu pernah saya sampaikan di dalam hadis itu, terkadang ada hanya anhu, terkadang hanya ada anhuma. Kalau perempuan anha, nih dua-dua, keduanya sama anhumanya. Nah, ini di hadis itu kok kadang ketemu radhiyallahu anhu, kadang ketemu apa? Radhiyallahu anhuma, kadang radhiyallahu anha, kadang radhiyallahu anhuma. Ini tambahan pengetahuan saja. Nek hu itu laki-laki, nek hu niku sing dituju periwayat itu laki-laki, nek ha itu perempuan. Kados panjenengan nek waya salat jenazah ngoten niku. Iya. Nek salat jenazah kan nek mayit laki-laki kan Allahumma ighfir lahu, ngoten sih. Nek mayit perempuan Allahumma ighfir laha. Tuh bedanya di hadis ingatan. Nek orang yang menceritakan hadis itu laki-laki, doanya nek satu anhu, nek dari perempuan anha. Terus nek ada seorang anak punya bapak, bapaknya sudah Islam, bapaknya sudah Islam. Kayak ini Umar itu tadi kan tak sampaikan jenengan, Umar itu termasuk sahabat yang kedua dalam jajaran pemimpin negara dan pemimpin agama. Setelah Rasulullah wafat, itu diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, kedua Umar. Nah, Umar ini berarti sudah jadi seorang Muslim, punya anak, punya putra namanya Abdullah. Abdullah juga Muslim. Nah, Abdullah ini sudah jadi Muslim, mendapat keterangan dari Rasulullah. Abdullah seorang Muslim, bapaknya juga seorang Muslim. Maka di hadis itu di belakang doanya radhiyallahu anhuma. Huma niku mereka berdua. Berdua siapa? Di hadis ini satu Abdullah, dua Umar. Lah Al-Khattabnya itu belum masuk Islam. Al-Khattab niku bapake Sayyidina Umar. Nah, yang didoakan ini bukan Al-Khattabnya, yang didoakan itu adalah satu Umar bin Khattab, dua Abdullah. Maka bunyi doanya radhiyallahu anhuma. Jadi sekilas cek tambah pinter kita nih, pengetahuan cek kata. Kadang-kadang baca hadis niki nek mboten paham juga agak kesulitan. Intinya sampai kali kula sedikit banyak dengan mengkaji hadis ini harus ada tambahan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan bahasa-bahasa yang ada di hadis. Oke, Qala berkata, nih dilihat di terjemahan Indonesianya Bapak Ibu. Qala berkata, siapa yang berkata tadi?
Abdullah. Kata Abdullah gini, sami'tu, saya mendengar. Lengkapnya, saya telah mendengar. Mendengar siapa? Rasulullah. Lengkapnya ditambahi sallallahu alaihi wasallam, tapi diterjemahan itu mboten enten sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasa disingkat SAW, ya apa? SAW biasa. Rasulullah itu dilengkapi SAW atau Nabi SAW. S itu sholat, A Allah, W wa salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda, yakulu bersabda. Di kata-kata di bahasa Indonesia itu Bapak Ibu sing kudu diingat, disejajarkan dengan yang menyampaikan. Nih Allah, kata sing disampaikan itu berfirman. Nih Nabi itu bersabda. Ulama-ulama sing sinonim, sing sejajar artinya berfatwa. Ya saya ngatakan berfatwa. Nek saya sampean apa? Berkata. Ini kadang-kadang yo orang itu ngawur saja. Ya walaupun bersabda, berfirman, berfatwa, berkata itu ya sinonim sama. Cuma ya dilihat siapa yang berbicara. Walaupun ya kadang ada sing tidak mau nerima. Pokoknya Rasulullah berkata, ya tidak apa-apa, cuma nggak enak gitu loh. Ini persoalan bahasa, sama dengan sampean orang Jawa. Kalau ada anak matur ke bapaknya, matur nopo, berkata apa? Makan. Ya, nah ya, ayah jenengan sampun dahar, lihat lho. Umpama berbicara, ya sampen mangan, boleh no betul? Ya boleh saja, cuma nopo rasanya ora penak, karena bahasanya beda. Mangan, dahar, pomane jeglak, tambah bahasa Jawa. Ini disejajarkan. Nah bahasa itu juga di Indonesia juga ngeten. Ketika Allah sing ngomong, maka bahasa khusus dipakai berfirman. Ketika Nabi kita sing ngomong, yang bicara, maka disejajarkan dengan kata bersabda. Ketika ulama-ulama, para kiai, para ustadz-ustadz yang terkenal, punya ilmu yang banyak, beliau-beliau disejajarkan dengan kata berfatwa. Ketika saya sampean boleh menggunakan kata berkata, boleh menggunakan kata bertutur, boleh menggunakan kata berbicara. Wah ini soal bahasa mawon Pak, mboten perlu didalami teman-teman, cuman sampean kali kula minimal tahu itu. Terus yakulu bersabda. Siapa yang bersabda di sini? Tentu Rasulullah. Nih saya tanya dikit-dikit, saya sambung ya, biar tidak biar tidak kantuk. Kan jam-jam segini ini penyakit sing sangat sulit kita hindari, ngantuk. Makanya ketika saya beraudiensi dengan model bertanya, itu disambung dikit-dikit biar sama-sama connect. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sabda Rasulullah itu apa? Nah ini
di dalam kajian hadis ini namanya matan hadis. Napa? Matan, M-A-T-A-N, matan hadis. Umpama bahasa dunia surat kabar, redaksinya, apa? Redaksinya, teksnya. Nah, bunyi atau isi dari hadis itu dikenal dengan matan hadis. Niki matan hadisnya mulai kata bunia sampai kata wasaumi Ramadan. Ini namanya matan. Nah, maksudnya, maknanya bunyal Islamu. Ini kalau di bahasa Arab itu Bapak Ibu, itu cara menerjemahnya itu disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Ini bunia itu maknanya didirikan. Al-Islamu Islam. Nah, di bahasa Indonesia ini dipakai didirikan Islam, yo sulit dipahami. Maka dibalik Islam didirikan. Nanti maknanya tidak mengikuti urut bahasa Arabnya. Bunia ini artinya didirikan. Al-Islamu Islam. Nah, di Indonesia supaya mudah diterjemah dibalik, tidak diurut sesuai Arabnya. Ini disesuaikan Arabnya kan ngeten, bunia didirikan, al-Islamu Islam. Ini pakai bahasa ngoten agak sulit ngoten. Maka di Indonesia itu disesuaikan kaidah atau grammar bahasa Indonesia. Sehingga maknanya Bapak Ibu, bunyal Islamu itu kalau dimaknai bahasa Indonesia, Islam itu didirikan, ditegakkan. Islam itu dibangun. Dibangun itu ditegakkan. Ditegakkan itu bahasa jenengan didirikan. Ala khamsin, di atas 5 perkara. Agama Islam itu termasuk kita mengaku muslim muslimah, kita mengaku seorang Islam, itu Islam kita dikatakan bisa tegak kalau punya pilar 5. Artinya saya sampai ngeten iki atau secara umum siapa saja yang sudah mendaftarkan diri sebagai pemeluk Islam, maka Islamnya ini bisa tegak, bisa berdiri kokoh, bisa kuat, itu harus punya pilar sebanyak 5. Jadi ibaratnya Rasulullah itu menggunakan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan sebuah bangunan. Kayak masjid ini kelihatan kokoh, itu ada bagian terpokok, ada bagian terpenting. Saya tanya jenengan, keramik bawah ini bagian terpokok loh betul. Ayo coba berpikir, kita antarkan lewat otak kita, agak mudah mengantarkan. Ini loh, keramik atau apa jenenge? Marmer, ini marmeran ini. Marmer ini dari bangunan masjid ini termasuk bagian pokok apa tidak? Atau bukan? Bukan. Nah, ini aksesoris ini. Apa? Aksesoris. Tapi jenengan pakai marmer kan supaya indah. Andaikan mama tidak pakai marmer, bangunan itu tetap bisa berdiri, teman-teman. Bisa ditempati, teman-teman. Bisa, walaupun tidak ada marmernya. Ini aksesoris. Ini bahasa ibu-ibu lipstiknya,
bukan bagian pokok. Nah, menurut jenengan bagian terpokok di bangunan gini apa? Pondasi. Bangunan sekokoh ini berdiri tegak gini, pondasinya rapuh, ya apa? Gini, tidak ada gunanya atas ini. Atap-atap yang sangat indah tidak akan ada gunanya. Kubah-kubah yang di model sangat indah, ketika pondasi tidak kuat, ya tidak ada gunanya. Makanya seorang arsitek itu memodifikasi suatu bangunan itu yang paling inti itu bagian pondasinya. Sehingga kalau sudah pondasi itu sangat kuat, maka harapannya bangunan itu akan jadi sangat kuat. Jenengan mungkin bisa menelaah atau bisa melihat secara nyata berita di televisi itu. Di Jepang itu tiap tahun kan mesti jadi langganan gempa, karena setiap tahun itu jadi langganan gempa. Maka apa hikmahnya? Hikmahnya muncul arsitek-arsitek yang luar biasa. Jadi di sana kalau mau membuat rumah, khususnya di daerah yang selalu jadi langganan gempa, itu pondasinya itu dibuatkan model kayak pir. Apa? Pir, tahu pir ya? Pakai ya besi sing dibelungker-belungker itu. Harapannya nggih viral. Harapannya apa? Harapannya ketika terjadi gempa model apapun, itu hanya bisa bergoyang saja, mboten sampai roboh, sampai gitu. Kenapa? Bagian pokoknya yang dipentingkan. Tapi merancang bangunan supaya terkena gempa dengan kekuatan berapapun, itu mereka merancang dengan pondasi dari jenis pir tadi. Dan ini hanya untuk mengantarkan logika kita supaya agak mudah memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah di sini. Di Rasulullah menggunakan kalimat dunia didirikan. Islam itu terhadap 5 perkara atau 5 hal pokok. Apa 5 itu? Yang pertama yaitu syahadati alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah. Nek dimaknai per kalimat syahadati alla ilaha, bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah illallahu secara benar, maaf, syahadati alla ilaha itu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar illallahu, kecuali Allah, kecuali hanya Allah. Wa anna muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini dikenal nek di rukun Islam syahadat. Terus pilar yang kedua wa iqamis sholati, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Nah, jenengan pirsani kalimatnya. Kenapa kok tidak menggunakan mengerjakan, kok tidak menggunakan kata melakukan, kok menggunakan kata mendirikan? Di bahasa yang lain tidak mendirikan tapi menegakkan. Yang ketiga wa itaiz zakati,
mengeluarkan zakat, membayar zakat. Yang keempat, wahajil utawa wahijil baiti, mengerjakan haji ke Baitullah. Baitullah itu apa? Baitullah itu apa? Ka'bah. Baitullah. Terus yang kelima, wasaumi Ramadana, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini dikenal dengan rukun Islam. Di bahasa anak-anak kecil, ya, bahasa anak-anak kecil, syahadat, sholat, ya, syahadat, sholat, zakat, ibadah haji, puasa Ramadan. Ini dikenal nama rukun. Nah, dan mari kita dalami satu persatu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Islam yang kita miliki ini oleh Rasulullah ditegakkan di 5 pilar. Artinya kalau kita ingin jadi Islam kita kuat, agama kita ini kokoh, pilar yang harus kita prioritaskan tadi urutannya ada 5 tadi. 1, syahadat. Syahadat itu kalau kita hanya melisankan saja, ya tidak ada gunanya. Tapi nek kita dalami betul-betul bahwa syahadatu alla ilaha illallah, pernyataan bahwa kita ini bersaksi. Bersaksi itu Bapak Ibu, pangapunten, orang bersaksi itu harus betul-betul mengerti, memahami apa yang kita saksikan. Sama ibaratnya kayak jenengan lihat sidang itu, sidang di pengadilan, untuk menguatkan kebenaran atau kebohongannya, apa kata sinten di persidangan, ketika ada seorang hakim memimpin sidang, beliau ini memutuskan supaya benar, betul benar, itu harus didukung oleh saksi. Nah, saksi itu yo harus mengetahui apa yang mau disaksikan. Jadi umpama ada orang disidang karena perzinaan, ada zina, maka yang jadi saksi itu harus betul-betul menyaksikan orang sing dituduh zina tadi. Orang sing jadi saksi kudu tahu barange sing lanang dimasukno nanggone barange sing wedok, itu harus tahu. Nek ndak tahu, jangan coba-coba jadi saksi. Jadi begitu sangat pentingnya saksi seperti itu. Dan ini hanya sekedar menyaksikan 2 orang tadi, hanya berboncengan sepeda motor ke sana kemari, ini belum bisa dijadikan saksi perzinaan 2 orang tadi. Artinya hanya sekedar, oh ya itu setiap hari Minggu mesti semayan mesti semayan sepeda motor boncengan, mek ngono tok. Terus dia berani bersaksi jadi orang yang melakukan zina, betul sakit. Harus betul-betul tahu. Itu contoh saksi. Dan jenengan sama saya menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah itu patut, layak, benar untuk disembah. Nah, supaya kita bisa mengarah ke situ, betul-betul paham kalau Allah itu adalah Tuhan kita, ya otomatis sampai nambah aku lani ya kudu mengenal Allah. Maka disinilah nanti muncul kita belajar namanya akidah,
Makanya di anak-anak kecil diantarkan supaya kenal Allah itu di dunia pendidikan putra putri kita, dikenalkan oleh kiai-kiai dulu, dikenalkan oleh ustadz-ustadz zaman dulu, itu disuguhi namanya kitab kecil Aqidatul Awam, sing kalau waktu jenengan waktu subuh ini kadang-kadang diajak untuk berpujian dengan model Allah wujud kitam baqa mukhalafatul lil hawadisi hiyamuhu binafsihi wahda niat kudrat iradat ilmu hayat, terus sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini mengenal Allah, betul? Mengenal Gusti Allah. Sifat yang dimiliki oleh Allah itu wajib. Ada 20. Dan sampean kali kula nek gak kenal ini, ya menjadikan Allah sebagai Tuhan yang masih mamang terus. Lho ngene sampean balik-balik bendina muni asyhadu alla ilaha illallah. Gak kenal Gusti Allah, tapi bendina bersaksi. Hati-hati. Wong jadi saksi kok gak ngerti, harus didalami satu persatu. Makanya kiai-kiai itu cara berdakwahnya sangat luar biasa. Mengenalkan sifat Allah tidak disuruh untuk langsung hafalkan. Boten model sampean dengan saya gini di kongkon ngapalno sifatnya Gusti Allah ya. Angel. Akhirnya dipakai nopo? Model pujian. Kadang teman-teman kita itu sehingga tidak sevisi atau tidak sealur, itu dibid'ah-bid'ahkan, bukan itu. Mong sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, siapa yang mau berdoa antara dua adzan, apa? Dua adzan itu apa? Adzan sama qomat. Siapa sing doa di tengah-tengah itu mudah diijabah oleh Allah, karena salah satu waktu terbaik untuk orang berdoa itu antara adzan dengan qomat. Nah, ulama-ulama itu pinter, pinternya apa? Orang Jawa kayak kita, orang yang hidup di daerah kita itu nek dikongkon doa sendiri itu malasnya luar biasa. Apalagi setelah adzan subuh adzan apa? Subuh, menunggu qomat. Wah, iki nek dibiarkan sendirian ngoten langsung wallahu alam bisawab. Napa? Ngenteni 2-3 menit itu tenan lho. Bahaya sampean kali kul dijarno meneng. Dijarno diam. Moro langsung lep. Lho ngene kobreng ngorok ini. Ya ini kita maklumi ya, kita memang seperti itu. Makanya ulama-ulama itu biar nggak sampai keturunan ya Allah, salah satu tekniknya, modelnya, metodenya itu diajak
melantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Terserah, ada yang pakai sholawat, tapi di subuh ini dicocokkan dengan suasana kepagian. Apa? Rasulullah itu pagi-pagi sering tanya masalah keimanan, maka di dalamnya dipakai pujian-pujian ala keimanan, maka cocok dipakai pujian-pujian Allah wujud, itu cocok nih. Allah wujud, wujud itu ada. Oh, Allah itu wujud ada, tapi wujudnya pangeran ojo dikengetan. Endi aku gitu gak tahu rupane Gusti. Iki nih gak paham lagi nih. Dari dulu lu kamu katanya punya Tuhan namanya Allah. Pernah tak sampean berjumpa dengan Allah wajahnya ya opo? Saya kira-kira sampean ditanyai anak sampean model kaya jawaban ya opo? Nih ilmunya anak-anak memang begitu. Nah, karena ilmunya anak-anak itu seperti itu, mengantarkannya ya kudu pinter. Nih sampean kali kalau ditanyai oleh anak-anak kita, ya, Bang, nih, Mama, Allah itu wajahnya gimana? Nah, ini kita antarkan kayak zamannya Gestapo, bahaya. Guru TK dulu kan zamannya Gestapo, carane ya apa? Menjauhkan anak supaya jauh dari itu atau tidak kenal Tuhan. Kan bahasanya gini, biar anak-anak, Tuhan itu kita buktikan ada apa tidak. Coba sekarang semuanya matanya merem kabeh, terus kamu lantunkan, ya Allah Tuhan saya minta permen. Minta apa? Permen. Lama tenggang, sekarang dibuka anak-anak tangannya, ada enggak permennya? Dan ya tidak ada. Oh, berarti Tuhan tidak ada. Apa buktinya kok Tuhan tidak ada? Saya minta permen, ternyata di tangan tidak ada, berarti Tuhan tidak ada. Ngoten bahasa guru-guru TK mengencep nonek Tuhan itu tidak ada. Kan PKI itu ateis loh, tidak kenal Tuhan. Mulai anak kecil-kecil dikira kayak ngoten. Sekarang merem lagi, minta sama bu guru saya minta permen, di bumi situ barono melek. Gimana permennya? Anak-anak ada. Loh, yang ada bu guru bukan Tuhan. Sesederhana itu kah Allah? Nah, model pangeran dikenal model seperti itu bahaya. Bahaya. Nah, prinsipnya apa? Allah ada, tapi ingat sifat wajib yang lainnya. Allah itu mukhalafatul lil hawa. Allah itu mukhalafatul lil hawa. Apa mukhalafatul lil hawadisi? Berbeda dengan makhluk. Saya bu guru sing ngekei pengertian mang itu makhluk. Lah nek Tuhan Allah itu podo karo bu guru mau, Tuhan itu podo karo kita, ya bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu ya memang kalau kita wujud leng-lengan gini, ya Allah tidak leng-lengan gini. Nah nek leng-lengan itu bukan Tuhan, wong podo, wong sama, kalau sama bukan Tuhan. Maka untuk mengenal Allah itu tidak disuruh kenal Allahnya langsung, tapi kita diminta untuk mengenali yang diciptakan sudah cukup. Kamu tidak usah langsung bertemu dengan Allah, bahaya dirimu. Terus cukup makhluknya saja, cukup. Nih saya tanya ke jenengan kali kalau entut itu ya perubane. Nuh, sampean tahu kentut nggak? Kentut itu ada no badan? Ada, tapi pernah sampean bayangkan ya apa warna kentut? Pernah no badan? Nek bau oke.
Kentut bisa berbau, bisa tidak. Tapi sing sangat tidak disukai orang-orang sangat tidak disukai orang-orang apa? Bau nih, ngentut berbau. Berarti kentut itu ada bau dan ada juga yang tidak bersuara. Ada tidak kentut? Ada yang bersuara, ada yang tidak. Model bersuaranya pun macam-macam. Sama dengan bau tadi. Bau macam-macam. Ono sing baunya luar biasa tidak enak, ada yang baunya biasa, tergantung apa kata yang dikonsumsi. Suara ngoten, makanya bahasanya kadang-kadang dikai guyonan ya ibu. Nek ngentuti wong ayu, nek ngentuti wong gak pate ayu, nek ngentuti wong kuru, nek ngentuti wong lemu, iku dikai guyonane mawon. Ono sing model ngentute dicicil suarane. macam-macam. Oke, suara ada yang tidak. Bau ada yang ada yang tidak. Tapi warnane lho ya opo. Coba sampeyan ngangen. Ini bukan pembicaraan yang sederhana. Warnane lho ya opo. Lho kadang-kadang kita sudah berbicara ngono gitu saja, tidak mampu untuk mencerna akal kita. Padahal kentut itu bukan Allah, itu ciptaan Allah. Kita menalar ciptaan Allah saja, terkadang akal ini buntu. Balik mana? Apa? Saya sampean zaman waktu lahir eling nang mboten? Ka eling blas sampean eling ya apa? Oke, paling ingatnya itu kan membanding dong, membanding selain kita. Nih kita udah eling, udah ingat, cuma membanding siapa? Ya membanding orang-orang yang melahirkan. Anak yang dilahirkan rata-rata normal bobotnya berapa kilo? 2 ke atas kan? Terus kita anggap minimal 2. Nah saya tanya, 2 kilo itu besar apa kecil? Kecil apa sih? Masa sami ini? Saya ndelok kula. Ada bayi segini? Ada mana? Ada nek keluron. Tapi nek bayi normal, sekecil-kecilnya bayi normal, masa mungkin segegeman saya? Nah ini saya gegem ini berapa on? Nih. Nah, kan besar toh. Lah pangapunten ibu-ibu pun tersinggung. Lubangnya yang mengeluarkan bayi 2 kilo tadi loh. Sebanding tidak dengan jalan keluarnya? Ayo dijawab. Sebanding apa tidak? Ya tidak sebanding. Pintu keluarnya itu tidak sebanding dengan bendanya. Lu makanya mau ngapunten ibu-ibu. Ibu punya proses melahirkan itu soro nopo boten soro. Kenapa kok soro? Pintu keluarnya dengan bendanya itu tidak seimbang, sehingga butuh pelumas khusus pun ini kalau kehabisan bahaya loh. Yang saya sampaikan gini nih Pak Bu, umpomo Gusti Allah gak nulungi, dengan pintu sekecil itu kita tuh bisa keluar ini sih kita angen-angen. Loh pertanyaan nih, kok iso metu? Padahal tidak sebanding antara benda yang keluar dengan pintunya. Terus angen-angen sing duwe ilmu kedokteran, yo polane ngene ngono. Lho, pertanyaane kan polane ngene ngene. Lah, polane ngene iku sapa sing gawe ngoten lho. Siapa yang membuat? Ayo sapa coba? Dokter ta sing gawe.
Ini prosesnya makanan oke. Proses toko makanan. Proses makanan didapat dari mana? Banyak kerja dapat. Umpama pangeran gak ngei sehat. Terus ya nopo? Panjang ceritanya ini. Inilah yang kita angan-angan, yang ujung-ujungnya nanti ketika kita telusuri satu persatu, ujungnya mentok, jawabannya sudah tidak ada. Apa jawabannya? Ini pasti ada yang beri. Terus siapa yang memberi? Loh, ini bahasa di agama, inilah dikenalkan dengan wujud. Oh, berarti ada yang wujud, ada yang ada. Siapa? Tuhan kita bahasa Indonesia, bahasa jenengan selaku orang Islam, Allahu Rabbi, Allah Tuhan kita, Tuhan kami, Tuhan saya. Itu kita kenal dengan apa? Allah wujud, qidam, baqo. Kita kenal Bapak Ibu, wujud, qidam, kita pelajari ini satu persatu lewat apa? Pengkajian khusus namanya akidah. Lain di sini sampai nanti baru betul-betul syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Oh, jadi saksi ya. Nah, kalau kita hanya sekedar melantunkan syahadat ya nggak kokoh. Makanya ketika sampean kali kula umpamane mohon maaf apa, suatu saat terkena masalah, misalnya terkena masalah karena keimanan tidak kuat, mengenal Allah tidak tahu, mengenal Rasul tidak tahu, akhirnya lemah, akhirnya Islam digeledak. Maka muncullah orang-orang yang jadi saudara kita di daerah Cianjur. Mohon maaf, di sana ada daerah itu yang dulunya itu muslim, terus karena ada seorang sing yang nggak kuat urusan ekonomi. Itu ada salah seorang ustadz dari Madura berpindah ke sana dengan bekal ilmu agama Islam yang ada, karena nggak kuat keislamannya, beralih haluan, akhirnya mengajak rombongan satu kampung itu jadi masuk ke ghairul Islam. Jadi Allah dalam satu sisi memberikan pelajaran pada kita bahwa lingkungan itu kalau orangnya sudah tidak open dengan agama, maka akan muncul fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Nek di situ sudah Islam tidak dibutuhkan oleh lingkungan, Allah akan mengambil apa? Mengambil haknya, karena yang menciptakan tanah itu sinten? Allah. Yang menciptakan apa saja itu Allah. Kalau di situ orang-orangnya sudah tidak menggubris dengan nilai-nilai agama, ya sudah tak cukup. Fa'akhadna itu bahasa asli ini saya ambil. Jadi terjemah bahasa Indonesia sekarang, saya akan menyiksa. Tapi aslinya fa'akhadna itu mana bakunya saya ambil. Ini kita dicontohkan di daerah-daerah seperti itu. Makanya sampai di sini betul-betul harus open dengan masjid, harus diramaikan masjid ini dalam rangka apa? Dalam rangka supaya Allah tidak marah pada lingkungan. Insya Allah nih kita mau seperti itu, insya Allah daerah kita akan dibuat aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Milih yang mana? Suasana sekarang jam segini bisa tengok-tengok di masjid gini sambil ngaji dengan saudara-saudara kita jam gini, apa yang dipikirkan? Kalau kita mau mencoba untuk melayang dikit lah, teman-teman saudara-saudara kita sing semuslim di sana jam segini, koper ndak ngaji? Koper ndak? Tidak mungkin koper, yang dipikirkan hanya satu, apa? Gimana kalau hujan tidak kehujanan, dimana kalau panas tidak kepanasan, dimana kalau lapar tidak sampai ke nemenen lapare. Lah ngoten sih, mikir ngaji koyo ngene nggak mungkin jam segini ini. Nggih. Maka ketika kita mau melayang seperti itu, kita akan mikir iya yo daerahku sangat aman,
anteng, duduk di KI, lampu, dilengkapi dengan kipas. Sudah suasana segini kok masih kurang enak saja, minta yang bagaimana, gitu loh. Makanya kita betul-betul berpikir seperti itu. Supaya apa? Supaya kita dalam menjalankan ibadah ini betul-betul konsen mengikuti dan menaati apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dibimbing oleh Rasulullah. Dan tutup ngeriku, insya Allah kita lanjutkan kajian kita ini, soalnya sangat dalam isinya ini. Nah, sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan yang perlu disampaikan, monggo. Masih ada waktu. Sekarang jam 5.10. Monggo ibu-ibu, kalau ingin tanya walaupun tidak ada kaitan dengan yang disampaikan, yang kita bicarakan pagi hari ini, silakan. Ada Bu? Kayaknya sudah sangat paham nih. Insya Allah. Bapak-bapak? Ada? Tidak ada? Cukup? Kok cukup gak mantap ini loh. Monggo, ndak usah sungkan-sungkan ya silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan walaupun tidak berkaitan dengan tema yang kita sampaikan pada pagi hari ini, tidak apa-apa. Berkaitan dengan apapun, yang penting jangan tanya cara mencari uang, jangan. Monggo. Tidak ada. Deal? Deal. Nggih. Pun. Nah, ini hanya sekedar nambahi saja Bapak Ibu. Saya kan kejata di minggu pertama. Ini hanya tawaran saja. Mungkin panjenengan mau, monggo. Gimana kalau sebelum subuh itu kita sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah apa? Ya tahajud. Tidak lama-lama, artinya batas untuk sholat tahajud itu kan sampai subuh nih. Tarhim itu masih diperkenankan. Jadi kita latih yang mungkin, yang mungkin belum biasa sholat tahajud itu, barangkali ada ngaji walaupun hanya 1 bulan ketemu saya itu bisa sholat tahajud bareng-bareng. Ya, bagi yang belum, yang sudah sih saya tidak bicara yang sudah. Soalnya sholat tahajud itu memang sangat berat bagi yang belum terbiasa. Nah, berangkat dari ini kita mencoba untuk membiasakan walaupun diawali hanya 1 bulan sekali. Nanti kalau sudah tahajudnya bagus, kita tambah dengan sholat sunnah yang lain yang mungkin juga masih belum terbiasa, kayak sholat tasbih. Dan bagi orang yang belum kenal sholat tasbih caranya piye, dan kita kan tidak tahu, gitu kan? Nah, itu bisa kita latih, oh sholat tasbih itu gimana. Nah, ini tambahan-tambahan sholat sunnah semacam ini sangat kita butuhkan untuk menambal kekurangan sholat wajib. Ini hanya sekedar tawaran, barangkali nanti ada keinginan itu, nanti saya sampaikan ke Ustadz Samsu, ini teman saya, disampaikan kepada beliau, umpama mau maka saya nanti datangnya juga akan lebih awal dari yang biasanya. Mungkin durasi awal ini setengah jam dari subuh. Jadi umpama nanti subuhnya jam 4, jam 4, maka kita mulai setengah 4, menyesuaikan jam subuh. Jadi setengah jam sebelum subuh itu insya Allah kita sholat tahajud misalnya 4 rakaat sudah cukup. Nah, tentu nanti nih
ada respon jawaban semacam itu, maka nanti yang kita setting adalah tahajud dan witirnya. Selalu witir itu sebagai penutup dari sholat. Yang terbaik ketika jenengan sudah istiqomah sholat tahajud, maka witirnya jangan ditaruh setelah ba'diyah isya, taruh di terakhir. Itu kalau sudah istiqomah. Tapi kalau yang belum istiqomah, belum istiqomah tahajud, misalnya kadang-kadang tahajud, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang tidak, maka witirnya sebaiknya dilakukan nyambung dengan isya. Mari setelah ba'diyah dilanjutkan witir. Itu nih sudah terbiasa dan istiqomah. Nah nanti nih ada jawaban, oh ya Pak Maskur mboten napa-napa khusus itu, maka nanti tolong sing biasa witir awal ndak usah witir awal, nanti kita settingnya apa, diawali sholat tahajud dulu, setelah tahajud kita lanjut ke sholat witir. Ngoten nek sing biasa, ngoten nek sing biasa itu keinginan saya dalam rangka apa? Dalam rangka paling tidak membiasakan kita untuk memulai bagi yang belum, betul loh, bagi yang belum, supaya kenal dengan sholat tahajud, tidak menunggu nek wayahe Ramadan. Sampeyan kali kula kan kebiasaan nek tahajud ambek witir nek ngenteni Ramadan lah, ngoten nggih. Ngoten. Wah, apa tuh ini tak mulai gitu itu kenapa? Bareng-bareng Bu, bareng-bareng Pak. Kita kalau tidak mengawali seperti itu, yo saumur-umur nanti kita itu tidak atau jarang melakukan sholat tahajud. Padahal pesan Rasulullah, ya, pesan Rasulullah itu setidak-tidaknya setiap malam itu sampai dengan saya itu diminta oleh Rasulullah paling tidak terus nemen kepepet sholat tahajud itu paling tidak 2 rakaat. Jadi kalau tidak kita mulai, nanti jenengan kali kulo tambah tua sampai mati gak tahu. Ini mumpung saya ada jadwal di sini 1 bulan sekali di minggu pertama, saya tambahi itu, barangkali jenengan nanti ya ada kemauan semacam itu nanti disampaikan ke Pak Syamsu. Oke Pak Maskur, nah insya Allah saya upayakan datangnya setengah jam sebelum subuh. Betul Bapak Ibu, mudah-mudahan saya jenengan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilengkapi dengan kehidupan yang penuh barokah, sehingga ujung akhir mudah-mudahan semua keluarga kita oleh Allah dijadikan keluarga yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala, rizqan halalan thayyiban mubarakah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa nafasin la tashba' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa jami'a ahlina wa jami'a dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sing nderekaken salat duha.